Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Rizki, NIM 200303502015, kelas IKOR B. Saya akan mempresentasikan tentang gaya. Itu pengertian gaya. Gaya adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan keadaan atau dari diam ke gerak, dari gerak ke diam, atau perubahan bentuk-bentuk, atau perubahan kecepatan. Macam-macam gaya. Gaya berat atau gravitasi merupakan gaya yang luar harus ditentang oleh badan manusia dalam semua geraknya. Gaya tahanan atau biasa juga disebut gaya eksternal. Gaya kegesekan friction. Apabila dua benda saling kontak pada permukaan yang sama, adanya gaya bekerja dari benda yang satu terhadap yang lain atau sebaliknya. Gaya kontraksi otot atau kekuatan merupakan tegangan atau pengerahan kekuatan yang dihasilkan oleh serabut-serabut otot. Aspek-aspek pada gaya. Besarnya gaya dapat dihasilkan oleh badan berbeda-beda pada tempat-tempat yang berbeda. Makin jauh objek dari pusat bumi, makin kecil tarikan gravitasi dan makin kurangnya beratnya. Persamaan untuk berat ialah W atau miligram, di mana M adalah massa benda dan G adalah percepatan gaya tarik bumi, atau 9, mm atau derajat atau 2. Selanjutnya, titik tangkap gaya. Titik tangkap gaya ialah titik di mana gaya dikenakan kepada suatu objek. Untuk gaya gravitasi, titik ini selalu melewati titik berat objek, tetapi secara teknis titik ini merupakan titik potong antar garis gaya atau sumbu mekanik dari tulang atau skema yang bekerja sebagai pengungkit anatomi. Arah gaya. Arah suatu gaya ialah sepanjang garis geraknya. Contohnya, gaya gravitasi menarik semua objek ke arah pusat bumi, maka arah gravitasi adalah vertikal ke bawah. Jadi gaya gravitasi yang bekerja pada suatu objek digambarkan sebagai vektor yang arahnya ke bawah mulai dari titik berat objek. Analisis gaya sudut. Gaya. Analisis gaya sudut tarikan. Bila sudut tarikan 90 derajat, gayanya seluruhnya rotasi. Bila sudut ditarik 45 derajat, komponen rotasi dan stabilisasi sama. Karena sudut tarikan otot biasanya tetap kurang dari 45 derajat, lebih banyak gaya otot pada waktu bekerja menstabilkan sendi daripada menggerakkan pengungkut atau segmen. Selanjutnya, sistem kontrol anatomik. Kontrol anatomik bekerja dengan tujuan yang sama dengan kontrol mekanik, yaitu mengubah arah gaya dengan cara mengubah sudut tarikan otot. Misalnya, sudut tarikan otot silis bertambah besar dan dengan adanya tonjol condyles medialis di atas dan bawah sendi lutut yang dilewati pleh tendon sebelum melekat pada tibia. Selanjutnya, analisis gaya eksternal. Uraian gaya luar ke dalam. Gaya-gaya komponen yang bekerja pada sudut siku-siku dilakukan dengan cara yang sama seperti yang telah diterangkan pada gaya otot dan akan digunakan bila itu digunakan pada sudut miring. Contohnya, jika orang mendorong meja dengan berdiri dekatnya padanya dengan lengan ke arah depan bawah, maka hanya sebagian dari gaya yang mempunyai komponen vertikal dan komponen horizontal. Memadukan gaya. Gaya-gaya linear. Gaya-gaya yang bekerja dalam arah yang sama pada garis gerak yang disebut gaya linear. Jika ada gaya lain yang bekerja pada perabot itu segaris dengan gaya pertama dan arahnya sama, resultante dari dua gaya itu sama dengan jumlah dari dua gaya yang tersebut, atau A tambah B sama dengan C.
Gaya-gaya kongruent. Gaya-gaya yang bekerja pada satu titik tetapi pada sudut-sudut yang berbeda disebut gaya kongruen. Hal yang penting untuk diingat ialah bahwasanya besarnya resultante beberapa gaya kongruen bukanlah jumlah aljabarnya, dan arah resultante dari dua gaya kongruen bukanlah tengah-tengah di antara kedua gaya tersebut, kecuali dua gaya itu sama besarnya. Resultan dari gaya-gaya ini dapat dihitung dengan rumus jajaran genjang, di mana resultannya adalah diagonal dari jajaran genjang itu. Gaya-gaya paralel. Pengaruh gaya-gaya paralel pada objek bergantung pada besar, arah, dan titik penggunaan dari masing-masing. Gaya-gaya paralel dapat bekerja pada arah yang sama atau berlawanan. Mereka itu saling seimbang dan tidak timbul gerak, atau dapat menimbulkan gerak-gerak linear atau rotasi. Resultan dari gaya-gaya ini adalah perjumlahan dari besarnya gaya-gaya tersebut. Penguraian gaya. Gaya dapat diuraikan atau dipecah menjadi dua komponen. Di kedua komponen ini harus sedemikian besar dan sedemikiannya arahnya sehingga membentuk sebuah jajaran genjang. Sebuah gaya R yang bekerja membentuk sudut A terhadap bidang datar dapat diuraikan menjadi komponen-komponen yang bekerja X atau R dan Y atau R. Vertikal besarnya R dan RI ditentukan oleh besarnya sudut A. Gaya sentrifugal dan sentripetal. Kita bahas gaya sentrifugal. Adalah gaya yang menyebabkan benda yang berputar akan lari meninggalkan pusat putaran. Gaya sentrifugal disebut juga gaya tangensial dan besarnya ditentukan oleh massa benda, kecepatan. Massa benda adalah atau M, kecepatan atau F, jari dari lingkaran gerak R. Jadi rumus gaya sentrifugal adalah K F sama dengan M X atau V 2 R. Sedangkan gaya sentripetal adalah gaya yang mengubah arah, bukan mengubah kecepatan. Kalau Kp terlalu kecil, maka benda akan keluar dari lingkarannya. Sebaliknya, atau Kp terlalu besar, maka benda akan bergerak dalam bentuk spiral. Peranan dari sentrifugal. 1. Ayunan raksasa atau giant swing pada horizontal bar atau palang tunggal menyebabkan adanya bertarikan pada lengan. 2. Gerakan melempar bola underhand atau overhand throw. Basketball, hawk pass, atau blowing adalah berdasarkan prinsip-prinsip yang sentrifugal. 3. Permainan ular-ularan di ruang senam. Lintasan lari dari anak-anak mengandung elemen-elemen dari benda yang diputar pada tali. 4. Kejadian di mana gaya sentrifugal ditahan seperti dinding gelas menahan air. Terdapat juga dalam kegiatan olahraga. 5. Lari pada tikung akan menyebabkan badan kita terdorong keluar. Untuk mengimbanginya, badan kita harus condong ke arah dalam atau ke titik pusat. Makin tajam tikungnya, makin condong badan kita ke arah dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.